Shalom Jemaat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita hadir lagi dalam ibadah online ini. Kita mau bersama-sama menyenangkan hati Dia. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang minggu yang sudah Kau sediakan buat kami. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sudah Tuhan Kau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau membuka hati kami. Kami mau menyembah meninggikan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saya yakin dan percaya sukacita yang Tuhan berikan melimpah atas kita semua. Amin. Kita tidak mau izinkan ketakutan menguasai hidup kita. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan, sebab Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Sukacitanya melimpah atas setiap kita. Mari katakan, takkan ku izinkan ketakutan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita kami melimpah di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi kepadanya. Kita bersyukur buat kebaikan yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Dia perbuat dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam
Sembah Dia, sembah Dia, muliakan namanya, undang Dia masuk lebih lagi. Haleluya, haleluya, Yesus. Sembah Dia lebih lagi, sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir, Dia rindu menjamah, Dia rindu menjamah saudara. Haleluya Tuhan, kekuatannya ada yang mustahil dimanapun Anda berada.
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, kelepasan, haleluya, terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Saat ini kami bawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri Bapak. Bapak, Engkau memberkati Tuhan kesehatan Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Engkau memberi jalan keluar Tuhan. Engkau membuka jalan Tuhan bagi virus Tuhan untuk kami boleh terus menangani Tuhan, dan virus ini semakin boleh mengecil Tuhan dan semakin tidak bertambah-tambah lagi. Bapak, kami bawa juga Tuhan kota-kota ayo Tuhan yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan. 34 provinsi kami Tuhan, Kau memberkati Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan melimpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota ini Tuhan, untuk berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Kau memberkati setiap kami anak-anak Tuhan. Biarkan kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami berjalan dipimpin oleh Tuhan. Bahkan kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Biarlah dengan keadaan yang boleh terjadi Tuhan, iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Bapa. Kami juga terus Tuhan membawa Tuhan Yesus setiap permasalahan perekonomian yang ada di bangsa ini Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan setiap keadaan yang ada di bangsa ini Tuhan. Sehingga kami boleh terus berkemenangan Tuhan menghadapi hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang memimpin kami. Dan kami boleh merasakan kasih Tuhan menyertai Tuhan. Setiap kami umat-Mu Tuhan, bahkan gereja-Mu Tuhan, semakin hari akan semakin kuat Tuhan. Dan semakin bertumbuh Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan terus mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali dan senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita beberapa hari yang lalu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena itu pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai alasan mengapa Yesus naik ke surga. Puji Tuhan saudara. Dan saya percaya saudara, walaupun kita di rumah, kita tetap bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudara, saya akan membacakan kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, yaitu kisah bagaimana sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam kisah Rasul 1 ayat 3 berbunyi demikian, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, rangkaian peristiwa setelah kematian Tuhan Yesus, yaitu dia bangkit. Dan ketika bangkit saudara, dia tidak langsung naik ke surga. Ada 40 hari dia berkeliling menemui para murid, para saksi. Menampakkan diri untuk memberitakan bahwa dia hidup, bahwa dia menang. Haleluya. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata di hari-hari terakhir
sebelum keberangkatannya dia ke sorga, dia berbicara kepada para muridnya. Nah, apa yang Yesus bicarakan? Topik apa yang dia ambil sebelum dia berangkat? Saya percaya sebelum orang pergi ke satu tempat yang jauh, atau apalagi orang yang akan meninggal, ya, meninggalkan untuk selamanya, pasti dia akan memilih topik yang terpenting untuk dia sampaikan. Dan ketika Yesus akan berangkat naik ke sorga, dia menyampaikan satu berita yang luar biasa, yaitu tentang kerajaan Allah. Mengapa Yesus memilih topik ini? Tentunya ini adalah topik terpenting. Dia tidak membahas tentang kesembuhan, tentang mujizat, tentang keselamatan bahkan. Dia membahas tentang kerajaan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir zaman ini, biar kita mencari tahu kebenaran tentang kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus menganggap hal ini yang terpenting untuk disampaikan sebelum dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebagai berikut. Kisah Rasul 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat Tuhan Yesus akan naik ke sorga, dia diantar murid-muridnya. Ya, banyak saksi yang melihat, bukan cuma 12, ya, lebih dari itu, beratus-ratus orang menyaksikan bagaimana Yesus naik ke sorga untuk membuktikan bahwa dia berasal dari sorga. Dia bukan semata-mata manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dan dia pulang kembali kepada Bapaknya di sorga. Ketika itu saudara, dia pergi dengan disaksikan banyak orang, berangkat naik ke surga seperti terbang, saudara. Dan mereka semua para murid terpesona, terkagum dan terperangah, menatap ke atas sampai Yesus hilang dari pandangan. Pada saat itu ada dua orang malaikat yang berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali." Haleluya. Luar biasa. Dengan banyaknya saksi, kita tahu bahwa kejadian ini benar. Bukan rekayasa. Bukan buatan halusinasi manusia. Bukan sebuah hayalan. Karena banyak orang seringkali mengaku, "Saya melihat ini, saya pergi ke sana, saya ketemu malaikat ini." Tapi tidak ada saksi, saudara. Sehingga kita bisa meragukannya. Tetapi Tuhan Yesus ketika melakukan segala hal, dia harus melibatkan saksi. Supaya orang-orang yang menyaksikan bisa menceritakan bahwa ini benar. Haleluya, amin. Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak ada seorang pun seperti dia. Puji Tuhan, saudara. Nah, kita akan membahas mengenai makna kenaikan Tuhan Yesus. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, saudara, Yesus naik ke surga karena ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Dalam Alkitab Yohanes 17 ayat 4 dan 5 berkata demikian. "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus umurnya sangat singkat. Kalau bisa dibilang dia mati muda. Hanya 33 tahun setengah usianya. 30 tahun
Dia tidak lakukan mujizat, dia tidak mengajar. Dia hanya hidup seperti orang biasa. Tapi ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Roh Kudus turun atasnya. Sejak itu dia melakukan perkara-perkara ajaib. Dia mengajar, memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, melakukan mujizat, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Luar biasa saudara apa yang dilakukan. Hanya 3,5 tahun dia kerjakan semua tugas yang diberikan Bapa. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan. Kalau sudah selesai, kembali lagi dia pulang. Saudara, semua orang akan mengalami yang namanya pulang. Ya, dipanggil Bapa untuk kembali ke hadirat Bapa, ke haribaan Bapa. Ya banyak orang yang usianya panjang, 70, 80, mungkin 100. Ada yang singkat, 20, 30, bahkan ada yang lebih muda dari itu. Panjang atau pendeknya umur bukan satu masalah. Tidak terlalu penting. Kenapa? Karena yang penting bukan panjangnya usia, tapi apa yang dikerjakannya. Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita. Umurnya boleh singkat, tetapi semua misi, semua visi, semua tugas, semua amanat yang diberikan oleh Bapa di sorga untuknya diselesaikan dengan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara, pastikan hidupmu mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita. Bukan sekedar hidup, bukan sekedar menjalani hidup. Ya, saya sering melihat banyak orang hanya bekerja untuk dirinya sendiri, untuk mencukupkan kebutuhannya. Tidak salah saudara, tetapi apakah cuma itu inti kehidupan? Apakah tidak ada beban atau tugas yang Bapa berikan buat kita selama kita di dunia ini? Jangan sampai ketika kita kembali pulang ke sorga, kita belum mengerjakan apa-apa. Pastikan kita menyelesaikan. Seperti Yesus berkata, dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah saudara, ketika dia kembali, maka dia menerima semua kemuliaan yang telah dia tinggalkan di sorga. Ketika dia datang ke dunia, dia melepaskan semua kemuliaan itu, datang ke dunia sebagai manusia. Tetapi ketika dia pulang, kemuliaan itu dikembalikan. Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Itulah alasan pertama kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang kedua saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga karena ada hal yang lain. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Puji Tuhan. Yohanes 14 ayat 1-3 berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus kembali ke surga, dia menyiapkan tempat untuk semua orang yang mengasihi, yang percaya kepada dia. Dia berkata kepada orang-orang yang mengasihi dan mengenalnya, jangan gelisah, jangan takut. Kenapa dia berkata begitu? Karena banyak orang takut, gelisah hidupnya. Apalagi jika menyangkut kematian. Kemana saya akan pergi? Di mana nanti saya setelah mati? Ketakutan, gelisah, tidak punya pengharapan. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap yang percaya dengan sungguh kepada Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, disediakan tempat. Dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku datang ke sana menyediakan tempat bagimu. Bayangkan saudara, Tuhan sendiri yang menyediakan tempat. Kita tidak perlu lagi menyiapkan apa-apa untuk di sana, dalam arti harus menyiapkan rumah, menyiapkan
perabot, ya banyak orang berpikir, waduh harus dari bumi dikirim ke sana, nggak perlu saudara, Tuhan sediakan jauh lebih baik. Haleluya, amin. Dan dikatakan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Oh, haleluya, jaminan kepastian dari Tuhan Yesus. Karena itu kita tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir akan kematian. Yang saudara harus pikirkan adalah bagaimana mengisi waktu-waktu kehidupan saudara. Puji Tuhan. Dan di dalam Efesus 2 ayat 6 juga dikatakan begini, dan di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati bagi kita, amin. Saudara yang percaya akan menerima kerajaan sorga. Haleluya, disediakan tempat di dalam sorga. Itu alasan kedua dia menyiapkan tempat buat kita. Yang ketiga saudara, Yesus naik ke sorga agar Roh Kudus diutus dalam dunia untuk menggantikan dia. Puji Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 16 ayat 5-7 dikatakan begini, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus akan pergi ke sorga, meninggalkan para murid, ada kesedihan, kehilangan. Sebagaimana selama itu Tuhan Yesus menjadi Bapa buat para murid, menjadi guru, menjadi nabi, menjadi pengayom, menjadi sumber segala hal, menjadi pelindung. Dan mereka benar-benar merasa aman, nyaman, terpelihara, dan terus dibentuk, dan terus dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ketika Dia akan pergi, mereka berduka cita. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan sedih, adalah lebih berguna aku pergi kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menggantikan posisi Tuhan Yesus di hati para murid. Ketika, ya nanti kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus datang, diutus, dicurahkan. Para murid menerima Roh Kudus. Mereka tidak akan lagi ditinggalkan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang menggantikan Yesus. Bukan di luar, cuma menyertai di luar, bukan. Tetapi Roh Kudus tinggal di dalam mereka. Adalah lebih baik, kata Tuhan Yesus. Kalau Yesus belum berangkat, maka Dia cuma satu. Hanya ada di satu tempat, di satu waktu, dibatasi oleh tempat dan oleh waktu. Memang bersama-sama para murid, tapi hanya di satu tempat, satu waktu. Jadi terbatas yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, bahkan ada 120 orang murid-murid yang dicurahkan Roh Kudus waktu itu. Artinya ketika itu maka ada 120 orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang memiliki kuasa, yang memiliki hikmat, yang memiliki kemuliaan dan kedahsyatan seperti Tuhan Yesus. Bayangkan saudara, satu saja menggemparkan. Ya begitu luar biasa, apalagi ini beratus-ratus orang dipenuhi Roh Kudus melakukan perkara-perkara ajaib. Mengajar, memberitakan Injil, melakukan mujizat tersebar sampai hari ini ke seluruh dunia. Dan Roh Kudus yang sama akan membuat kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena itu hal yang harus
kita sungguh-sungguh rindukan adalah terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus sekarang tidak terbatas lagi di satu tempat, di satu waktu. Dia ada bersama kita di mana saja kita berada. Nah, kalau kita melakukan perkara dahsyat, maka itu karena Roh Kudus, bukan karena kekuatan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, yang berikut, apakah alasan dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Yang keempat, saudara, dikatakan Yesus naik ke sorga untuk menjadi pembela bagi kita. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka dia kembali duduk di atas tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara tahu, dia tidak berdiam diri, tetapi dia melakukan tugasnya, yaitu dia menjadi pengantara kita. Apa arti pengantara ini? Dalam bahasa aslinya kata pengantara menggunakan kata parakletos. Dan kaitannya dengan ini, yaitu tugasnya sebagai advokat atau pembela. Saya sudah membahas tentang hal ini ya, yaitu tentang Roh Kudus. Ternyata Tuhan Yesus juga menjadi parakletos ketika dia ada di sorga. Ketika dia ada di tahta, di sebelah kanan Bapa. Artinya dia membela kita. Karena iblis siang dan malam mendakwa. Tetapi Tuhan Yesus membela kita. Bayangkan saudara, di bumi ada Roh Kudus yang membela kita. Di sorga, di hadapan Allah, itu Allah Bapa, Yesus sendiri membela kita. Yesus sendiri menjadi advokat bagi kita. Wow. Jadi saudara, dikatakan, aku menulis ini supaya kamu gak berbuat dosa. Para rasul di sini, Rasul Yohanes menasehatkan supaya umat Tuhan tidak berbuat dosa. Tetapi namanya manusia ada waktunya lemah, ya, ada waktunya tergoda, ada waktunya ya mungkin terpleset lah istilahnya, sehingga dia berbuat dosa. Tetapi ketika kita berbuat dosa, kita jangan merasa terbuang. Tuhan akan membenci kita. Tuhan meninggalkan kita. Kita mungkin berpikir seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang, kalau kita bersalah, kita dihakimi, kita ditinggalkan, kita dibuang. Tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia membela. Bahkan ketika kita berbuat dosa. Karena itu cepat berbalik pada Tuhan. Engkau dibela, engkau dikasihi. Engkau tidak ditinggalkan. Haleluya, saudara. Karena itu kita bersyukur kita punya pengantara di dalam sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah saudara, karena itu ketika kita berdoa, kita juga sungguh harus menjadi seorang pengantara. Apa maksudnya? Pengantara artinya orang yang berdiri berhadapan ya, di tengah-tengah, menjadi penengah antara Tuhan dengan seseorang. Kalau di sini tadi kita lihat Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah menghadap Bapa untuk membela kita. Maka kita pun saudara harus berdoa, bersyafaat, berdiri antara Tuhan dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan mungkin lingkungan kita, dengan bos kita, pekerja yang mungkin bekerja bersama kita. Kita menjadi pengantara mereka untuk apa saudara? Memohon kasih karunia Tuhan.
supaya mereka semua diselamatkan. Haleluya, amin. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat. Mari, selama masih ada waktu, pakai kesempatan ini. Saudara doakan, saudara menjadi pengantara. Bela mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk keluargaku Tuhan. Karena firman-Mu berkata, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Aku percaya firman-Mu, Tuhan, aku berdoa buat ayahku, ibuku, adikku, istriku, suamiku, atau siapa saja dalam rumah tangga saudara. Doakan Tuhan, selamatkan mereka. Ampuni dosa-dosa mereka. Lahir barukan mereka. Saudara menjadi pengantara. Saudara menjadi pensyafaat. Maka Tuhan mendengar dan melakukan mujizatnya untuk keluarga kita. Saudara juga perlu menjadi pengantara, bersyafaat buat lingkungan kita, buat kota kita, buat negara kita. Kondisi hari-hari ini saudara butuh didoakan. Negara kita sedang mengalami krisis. Ya, dari COVID-19 yang sangat luar biasa dampaknya. Dan saudara tahu ekonomi sedang tergoncang, keadaan sosial sedang tergoncang. Pemerintah sudah berusaha tapi terbatas, saudara. Karena itu kita mohon sesuatu yang lebih dahsyat dari pemerintahan kita, yaitu pemerintahan kerajaan Allah untuk menolong bangsa ini. Alkitab berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana engkau ada. Doakan saudara. Ya, kota saudara, bangsa saudara, lingkungan saudara, doakan. Tanpa doa kita, Tuhan tidak melakukan sesuatu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan akan bergerak. Doa saudara menggerakkan tangan Allah untuk memulihkan. Haleluya. Ya, mari kita menjadi pengantara buat semua orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, alasan Tuhan Yesus naik ke sorga adalah saudara, karena dia akan datang kembali. Dia pergi bukan untuk selamanya. Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali bukan sekedar seperti pertama dia datang dalam tubuh manusia yang banyak keterbatasan. Memang dia waktu datang pertama kali dia membatasi dirinya, mengosongkan dirinya. Tetapi ketika dia datang kedua kali, dia datang dengan segala kemuliaannya. Haleluya. Dalam Kisah Rasul 1 tadi yang kita sudah baca ayat 10-11, ya, berbunyi demikian, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Malaikat memberitahukan pada para murid, nanti Tuhan Yesus akan datang lagi. Dengan cara yang sama, di awan-awan, ya bahkan datang ke bumi. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan terjadi dalam 2 tahap. Ya. Saya tidak akan menjelaskan semua, tapi secara singkat saja. Kedatangan yang pertama, dia akan datang di awan-awan untuk menjemput umatnya. Itu kedatangan kedua tahap pertama. Ya, tetapi kedatangan kedua tahap kedua, dia datang ke bumi. Di dalam ayat Matius 24 ayat 29-30, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau yang tahap kedatangan Yesus kedua, tahap pertama dia menjemput umatnya. Orang-orang yang percaya kepadanya akan terangkat, rapture. Dan orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Naik bersama-sama, berjumpa, ada pertemuan di udara bersama Tuhan. Tapi yang tahap kedua,
Tuhan Yesus sendiri turun ke bumi. Karena ada satu misi. Apa saudara? Dia akan mengalahkan iblis yang berkuasa atas bumi. Haleluya. Terlalu lama Tuhan biarkan dunia ini digocoh, dihancurkan, diporak-porandakan, disesatkan oleh iblis. Dan ada waktunya Yesus datang mengambil alih semua. Dia datang nanti sebagai raja, penguasa segala-galanya. Dia akan tangkap iblis, akan penjarakan. Dan Yesus akan memerintah sebagai raja selama 1000 tahun. Sebelum akhirnya dunia dan segala isinya akan hilang lenyap. Demikian saudara, sampai pada waktu kemudian Tuhan akan ciptakan kembali langit baru dan bumi yang baru. Wow. Pastikan saudara, percaya Tuhan Yesus ada pengharapan. Bukan saja masa sekarang, tapi sesudah kita mati bahkan untuk selama-lamanya ada pengharapan. Dan Yesus Kristus akan datang sebagai Raja dengan segala kemuliaannya. Puji Tuhan saudara. Dengan demikian, nanti akan berakhirlah semua dan Tuhan Yesus sebagai pemenang. Tuhan Yesus sebagai penguasa yang berdaulat atas segala-galanya. Demikian saudara alasan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan bagi kita orang-orang percaya yang mengasihinya, ini memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Kenapa? Karena yang saudara sembah ini bukan manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang menang atas segala hal. Atas maut, atas kematian, bahkan atas iblis. Dia adalah Allah di atas segala Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dan dia akan datang kembali. Saudara, pastikan ketika dia datang, kita masih sungguh-sungguh mengasihi dia, bahkan lebih lagi mengasihi dia, lebih sungguh-sungguh lagi bekerja untuk dia, lebih sungguh-sungguh lagi melayani dia. Karena apapun yang saudara raih selama hidup, semua akan ditinggalkan. Bahkan nanti bumi, langit akan lenyap. Sia-sia kalau saudara hanya sekedar untuk mencari kebutuhan diri sendiri. Mari seperti Tuhan Yesus mengerjakan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Saya percaya ini menguatkan kita, memberikan pengharapan. Memberikan kepada kita sebuah kasih karunia. Dan hari ini percayalah Tuhan Yesus ada di sorga. Dia sedang memandang kita dan dia telah mengutus Roh Kudusnya. Dan dia menjadi pensyafaat buat kita. Dia terus mendukung dan membela kita. Mari saudara, kita terus mengasihi dia, bahkan semakin lebih lagi. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus telah naik ke sorga, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia bukan manusia biasa, karena dia kembali kepada tempatnya, yaitu sorga, di mana dia turun dari sana. Terima kasih Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang telah menang, menghadapi maut, kematian, menghadapi iblis, segala-galanya dia telah kalahkan. Dia adalah Allah yang berkuasa, dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih, dan saat ini kami sadar bahwa waktu-waktu hidup kami adalah sangat singkat. Kami harus sungguh-sungguh menggunakan waktu kami untuk melakukan tugas yang Kau berikan. Bukan sekedar hidup untuk mencari pemuasan kebutuhan kami sendiri. Kami harus sadar bahwa kami memiliki tugas untuk kami mendoakan keluarga kami, saudara kami, orang-orang kami kasih, lingkungan kami, negara kami, kota kami. Memberitakan Injil, melayani, dan menjadi semakin serupa seperti Yesus, agar menjadi teladan buat banyak orang. Bapa, kami mau pada saat Engkau datang nanti, ya Tuhan Yesus, Engkau di awan-awan, kami telah siap. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan jadi berkat. Sekalipun hidup kami mungkin saat ini belum banyak hal yang bisa kami kerjakan karena keterbatasan, kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau terima berkat Tuhan.
Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan juga persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.